Ternyata ada orang yang melakukan riset, semua sumber penderitaan manusia itu adalah Gimana cara menerima masa lalu? Masa lalu tidak akan bisa diubah, tapi cara kita memandang masa lalu yang bisa diubah. Cara pandang yang diubah. Itulah pentingnya kita belajar. Belajar itu mengubah sudut pandang. Karena sudut pandang kita lah yang telah membuat kita menderita. Itu yang membuat kalian sakit. Kanker, tumor, darah tinggi, diabetes, semua karena kita belum selesai dengan masa lalu kita. Padahal hari ini diantarkan oleh hari kemarin. Clear dulu sampai sini. Agak kencang saya bicara supaya ngerti. Besok adalah kelanjutan dari hari ini, setuju? Perlu nggak kita menciptakan besok? Gak perlu. Gak perlu karena besok belum tentu hidup. Besok itu masih misteri. Yang waktu punya kita sebenarnya adalah di sini saat ini sekarang. Lalu kita ini selama ini santai-santai, hari ini, hari isuk hayang halus. Padahal yang menciptakan besok kan hari ini, yang mengantarkan besok hari ini. Pertanyaan saya, hari ini apa yang kita lakukan? Jujur ya, kalau saya hari ini ajak kalian semua tuh, yuk kita bagikan duit kita yang di dompet itu pada orang-orang yang susah. Siap apa tidak? Tuh, siapnya cuma sedikit. Itu yang siapnya, siap. Harusnya siap tuh, siap gitu. Karena kita belum yakin. Katanya waktu kita di sini hari ini sekarang. Dan yang kita bagikan hari ini oleh kita itu milik kita. Yang disimpan di bank, yang berupa rumah, yang berupa deposito, semua itu misteri. Belum tentu kita nikmati. Bisa jadi kita tinggalkan sia-sia. Bisa jadi bara bagi anak cucu kita. Saya kemarin pulang ngantarkan paket sembako dari Subang. Kemudian ada yang ikut ke sini, ke Bandung. Di mobil ceritanya begini. Jadi beliau ini pernah menikah kepada seseorang. Yang ketiga. Selama menikah dengan orang ini, praktis sama sekali tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Sawahnya banyak, muningna loba. Itu kalau muning itu belum makan, walaupun dia reeng, pasti pergi ke hutan cari rumput. Istrinya belum makan, nggak peduli. Lebih peduli kanu muning daripada ka bojona. Pokoknya muning itu tidak boleh tidak makan. Ya memang muning tidak punya tangan kok. Oke, mohon maaf, ini cerita. Lalu beliau ini meninggal. Kan waktu meninggal ini sawahnya tidak menolong, muningnya yang banyak tidak menolong. Betul apa tidak? Beli sendal pun katanya lebar. Hanya untuk diri sendiri saja lebar. Gitu. Nah, cara hidup yang semacam ini ditiru oleh anaknya. Jadi anak yang paling besar ini meniru bapaknya. Jadi saya cuma cerita, ya, kok ibu ini, ya itu karena saya pernah ketemu begini. Dulu nggak begitu, sekarang mohon maaf, kucel, kurus, capek katanya. Ngurus pakaya, ditinggal sepuh. Naon? Sawah ngalegaan, muning ngalombaan. Ngikut orang tuanya. Jadi suatu saat, saking capeknya itu ngarit. Kemudian orang ini ketiduran. Dalam tidur itu bapaknya datang. Bapak yang meninggal itu. Maneh teh tong ripuh jiga urang katanya. Urang teh geus ripuh di dunya, ripuh ayeuna oge cenah. Dalam mimpinya itu. Jadi baheula urang ripuh ayeuna leuwih ripuh katanya. Nu baheula ku urang di kaulaan teh teu nulungan ka urang. Saya kan pengen nanya, itu mimpi itu dilakukan enggak? Enggak katanya, lebar, muning, gitu. Jadi, waduh itu luar biasa. Benghar tapi
tidak menikmati. Gitu. Ya, mau gitu? Nah itu namanya kita ini menghabiskan waktu hanya untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkan itu tidak menolong sama sekali. Yang jelas yang akan menolong kita mah nupoe ayeuna kurang dibagikan. Jujur nih, jujur. Ini wajah-wajah pelit. Terus terang nih saya, aduh, ini wajahnya kelihatan. Ya. Saya kadang-kadang nguji murid saya. Saya bilang, coba ada duit nggak di tabungan? Buat apa? Nih semen ini kurang. Nggak ada ya. Nah, besoknya saya ngomong lagi. Lain cara cerinya. Biasa bohong mah akan sok pohon. Makanya kalau mau berbohong tuh syaratnya satu, harus cerdas. Ini saya kasih tahu, kalau mau jadi pembohong kelas kakap harus panjang ingetan. Kalau tukang bohong pendek ingetan bakal kapanggih isukan bohong nah. Jadi saya tanya lagi. Nih, saya bilang ini saya punya tanah. Ini tanah mahal. Hari ini saya mau lepaskan murah sekali. Pokoknya kamu nggak akan rugi deh beli tanah dari saya. Sama saya aja ya. Tuh. Keur semen mah kamari pedah keur batur. Cenah di tabungan nanti. Nah, untuk mengujinya saya cek dulu gitu. Coba kamu transfer dulu DP-nya saya. Ya duitnya loba. Tuh. Maaf ya. Itu sifat. Dikiranya dengan begitu kalian akan selamat. Tidak. Pertama sudah berbohong pada diri sendiri. Yang kedua, berkah semesta yang akan didatangkan juga tidak akan berlimpah. Enggak akan. Saya itu kalau sama murid-murid saya ngajar tuh praktek langsung. Praktek langsung. Sekarang banyak yang sudah menyadari ternyata memberi itu enak. Memberi itu membuat kita kecanduan. Dan memberi itu berkelimpahan berkah luar biasa. Jadi yang Allah bilang di Quran itu kalau kamu ngasih 1 biji, maka aku akan tumbuhkan 7 dahan. Dan setiap dahan aku kasih 100 biji. 7 kali 100, 700. Itu kata Allah. Tapi syaratnya saat kita menumbuhkan 1 biji, jangan pengen 100 kali 7, jangan. Lepaskan saja. Makanya itu memberi, itu tidak boleh ada yang tahu. Termasuk orang yang terdekat dengan kita. Gak apa-apa. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin. Setuju? Oke, berarti apapun yang terjadi di masa lalu sudah berjasa mengantar kita hari ini. Setuju? Sudah selesai masa lalu. Gak ada lagi orang yang menyakiti kita. Gak ada, udah ingatan itu udah selesai. Dihipno hari ini oleh saya. Udah selesai. Jika perlu memaafkan hari ini orang-orang yang pernah menyakiti kita, karena mereka ternyata berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Sekarang hari ini kita mau bikin apa supaya besok menjadi bagus, itu saja. Karena apa? Kita tidak akan bisa menciptakan awal yang baru, tapi kita bisa menciptakan akhir yang baru hari ini. Clear? Nah, agak sulit nih bahasanya. Saya cari bahasa yang paling sederhana supaya ngajarnya gampang. Gitu. Baik, kita lihat. Kita semua memiliki hari ini, bukan? Memiliki hari ini? Ini harta kita yang paling berharga tuh hari ini, poe ayeuna. Berarti bisa nggak hari ini kita menciptakan akhir yang baru? Bisa? Bisa. Kapan waktunya? Hari ini. Makanya di Quran dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhir itu lebih bagus daripada awal, itu bahasanya. Awas. Ayat ini sering diterjemahkan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Dunia di dia mah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir lebih bagus daripada awal, gitu aja. Jangan berlebihan terjemahannya. Selama ini diterjemahkan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus pada dunia. Makanya banyak orang yang salah. Bagian orang lain di dia. Jaga gitu. Oke. Itu yang membuat kita jadi salah kaprah memahami kehidupan. Di dia balangsak atau komoditi itu. Betul? Coba. Mau ngaji aja ke Cimahi sekarang ongkos gak punya. Kan balangsak di dunia. Rekumah di akhirat bahagia. Mau panggil dengan saya. Betul apa tidak?
Jadi artinya akhir itu lebih baik daripada awal. Apa maksudnya? Kita berkesempatan untuk menciptakan akhir yang baru hari ini. Itu maksudnya. Clear? Itu. Jadi agama tuh di sini, saat ini, sekarang dulu. Karena kalau hari ini adalah penentu hari esok, berarti sudah kita bikin hari ini. Gitu. Awas ya. Bagian orang melain di jaga. Jaga bro. Itu. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba menjadi bahagia nanti kalau tidak bahagia hari ini. Kan hukum tarik menarik. Hanya kebahagiaan yang bisa menarik kebahagiaan. Kalau kita harinya sedih balangsak, kan pikiran gak sedih balangsak. Kita yang akan menarik kesedihan dan kebalangsakan. Itu hukum tarik menarik. Jadi hukum tarik menarik itu bukan hanya massa dengan massa, energi dengan energi juga tarik menarik. Kalau saya cerita ini nanti nggak habis waktu, ya nggak akan cukup waktu 60 SKS, nggak akan ngerti, harus belajar hukum gravitasi, ya. Mahasiswa aja banyak yang nggak lulus, udah ngambil jurusan fisika, apalagi kalian belajar juga nggak, ya. Udah dibatasi aja dulu. Akhir itu lebih bagus daripada awal. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menciptakan awal yang baru, gak apa-apa karena waktu sudah lewat. Tapi kita masih punya hari ini, dan hari ini kita bisa menciptakan akhir yang baru. Setuju? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi gak ada dunia ini. Akhir lebih bagus dari awal, gitu aja terjemahannya. Nah kalau diterjemahkan akhirat lebih bagus dari dunia, akibatnya kita menjadi anti dunia. Padahal kita datang ke dunia ini untuk memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Bukankah kata Nabi, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain? Di mana berguna? Di akhirat, di dunia? Jawab yang betul. Di mana kita berguna? Di akhirat, di dunia? Nah, lamun orang berarti di dunia, insya Allah selamat di akhirat. Ari di dunia harti nama lu jaglejeg tepuguh. Betul? Ilmu nggak punya, nulung kanu butuh, da teu boga. Nulung kanu susah, dah susah manehna oge. Betul? Nyangan kanu poekeun da manehna ge poek. Ngahudangkeun kanu sare da molor keneh. Betul? Nepi kanu poho da manehna ge can inget. Nganter kanu keung manehna ge sieun hirup sieun pae. Ieu jelema eueuh gunana. Di mana eueuh gunana di akhirat, di dunia? Nah lamun di dunia eueuh gunana rek kumaha guna di akhirat? Da hirup mah ayeuna di dieu. Nah persoalan akhirat mah udahlah, itu yang menentukan hari ini kita bikin apa. Saya yakin kalau hari ini kita menciptakan sesuatu, maka kita akan memiliki akhir yang baru. Setuju? Oke. Baru satu ayat, pelan-pelan ya ngajinya. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 23. Nih yang sering baca Al-Kahfi hari Jumat, yang pengen duitnya banyak, pasti pernah baca ayat ini. Cuman pasti juga tidak ngerti pesannya, ya, karena yang dibaca pasti Arabnya saja, kan tetap nggak punya duit. Iya, ada batur gawe, mana kalau kemaca etawae. Saya bukan anti dengan itu, bagus, cuman pesannya tidak sampai. Serap Quran surat Al-Kahfi isinya supaya kita bisa Jumatan. Jumatan itu apa? Manunggal, menyatu dengan Allah. Kalau sudah menyatu dengan Allah, bakal segala oge break. Berkah teh datang. Makanya jangan cari uang, cari yang punya uang. Cari uang hanya dapat uang. Kalau cari yang punya uang dapat berkah juga uang. Percaya sama saya. Kalau berbuat kebaikan jangan mikirkan uang. Lakukan pelayanan karena saya menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang yang butuh pertolongan saya. Itu saja, berkah pasti datang. Tidak mungkin tidak ada hadiah. Paham? Oke, lanjutkan dulu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Suka nggak gitu? Suka nggak gitu? Cara rape, ayeuna isuk. Isuk, cara rape, isuk. Ternyata ada orang yang melakukan riset, semua sumber penderitaan manusia itu adalah menunda.
Mau ngaji menunda, ya sudah, keburu mati. Mau bisnis menunda, ya sudah, miskin. Kesempatan sudah ada, kemudian kesempatan tidak diambil sebaik mah. Enggak ada lagi, kesempatan cuma datang satu kali. Di waktu emasnya harusnya belajar, nggak belajar, terus menunda. Besok, besok, besok. Makanya di Quran Allah mengatakan, wala taqulanna lisya'in inni fa'ilun zalika ghoda. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Besok belum tentu hidup. Kalau mau mengerjakan mah ayeuna. Iraha bade maparin artos kan susah. Enjing. Isuk ditanya deui, iraha enjing. Itu persis seperti tulisan di angkot, hari ini bayar, besok gratis. Isukan naik deui, tanya ke supir, "Pir, ayeuna bayar, hari ini mah bayar Bu, besok gratis." Isuk naik deui, kan bayar seneng-neng, betul? Cing atuh bodoh teh. Itu pelajaran di angkot aja udah cukup, bahwa besok tuh tidak ada. Betul? So. Apa pernah ada orang yang kejadian dari tulisan itu besok gratis? Tetap bayar unggal poe. Da cek supir teh, ayeuna mah kan dinten ieu, Ibu. Enjing gratis teh. Isuk naik deui. Kan dinten ieu, Ibu. Enjing aya enggak? Aya enggak enjing? Teu aya. Jadi besok itu tidak ada. Makanya Allah pun sudah duluan di Quran mengatakan, janganlah kau mengatakan besok saya akan mengerjakan ini. Kalau bisa dilakukan hari ini, ayeuna. Itu yang saya maksud dengan kita tidak akan bisa menciptakan awal baru, tetapi kita punya hari ini untuk menciptakan akhir yang baru. Iraha ayeuna. Sok atuh, tong disimpan deui. Waktu itu jangan disimpan, waktu itu harus dihabiskan. Makanya kalau saya udah terjadwal, jadi hari ini saya mau apa sudah terjadwal. Sudah terjadwal. Tadi pagi-pagi apa, bangun tidur apa, sudah ada jadwalnya. Habis bangun tidur saya apa, sudah ada jadwalnya. Habis ini saya kemana, sudah ada jadwalnya. Sampai nanti malam, bahkan tidur pun sudah ada jadwalnya. Karena perencanaan itu penting. Itu manajemen waktu. Supaya tidak ada waktu yang terbuang. Karena apa? Karena saya sadar, saya hidup hari ini, di sini, sekarang. Besok tidak ada. Clear? Suka menunda? Ya. Makanya wajah-wajah bermasalah kayak gini. Ini dari menunda. Mau belajar ma'rifat nanti kalau sudah pensiun. Mani gagah jika nyawe bakal boga umur nepi ka pensiun. Gagah. Mau bahagia juga besok. Besok, lusa, kalau saya rumahnya bagus, saya pasti bahagia. Besok, lusa, kalau saya punya uang banyak, pasti bahagia. Atuh rek bahagia mah yeuna we. Belum tentu umur kita sampai uang banyak. Belum tentu umur kita sampai punya rumah baru. Betul apa tidak? Kumaha lamun kitu? Berarti kita meninggal dalam keadaan sedih atuh. Bahagia saja pakai syarat. Kalau bahagia mah keputusan. Putuskan aja sekarang bahagia. Makanya kalau mau berbahagia, berbahagialah. Gitu aja kata-kata bijaknya. Ulangi, saking singkatnya kata-kata ini banyak yang tidak ngerti. Kalau mau berbahagia, berbahagialah. Gitu aja. Susah ini tuh memang bahasa ini dimengerti. Saya juga dulu berulang-ulang. Ini orang bijak setinggi ini. Ya ini kan kata-kata ini dari filosofi Yunani. Tidak mungkin para filosof bicaranya sembarangan. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Cuma gitu ternyata cara bahagia itu. Kalau ingin bahagia, berbahagia. Gitu aja. Gak pakai duit, gak pakai pergi ke ini, gak ada. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Paham? Gitu kok. Cuma gitu aja. Nanti suatu saat saya bahas. Jadi janganlah kau mengatakan besok akan saya kerjakan. Jangan. Kerjakan saat ini juga. Mumpung masih. Makanya Nabi Muhammad kan bilang, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Betul? Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Isuk macan tangtu. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu, kan gitu.
Jagalah lapangmu sebelum datang sempitmu. Betul nggak? Besok belum tentu selapang hari ini. Terus mau apa? Karena semua masalah manusia adalah penundaan. Ya, kalau mau nyumbang sama saya, ya saya mau nyumbang, ikut ngebangun. Gak apa-apa, 300 juta juga hari ini. Gak usah pakai ikhlas kalau 300 juta. Gak usah, itu pasti ikhlas. Ya tuh. Nah yang suka pakai ikhlas teh, ayah gak apa-apa kan, sedikit juga, yang penting ikhlas. Nah eta nusa eutik anu sok pakai ikhlas. Betul apa tidak? Iya, saya juga suka heran karena banyak yang suka menunda-nunda. Kita uang hari ini punya, kesempatan berbuat baik ada, orang yang bisa diberi oleh kita juga ada. Makanya saya kemarin ketika saya ngasih sambutan di sana sama orang-orang di Subang itu, saya berterima kasih sama ibu bapak yang mau hadir menerima pemberian kami. Tidak ada artinya harta kami kalau tidak ada yang menerima. Mau pulang Pak Amil itu, Pak Amil tokoh masyarakat di sana nanya sama saya, bingung katanya dengan sambutan saya. Baru kali ini bagikan sembako, malah yang ngebagi ngucapin terima kasih pada yang dibagi. Ya itu memang ya paling aneh saya bilang di dunia. Karena selama ini kita ini memaksa orang lain yang dibagi harus berterima kasih pada yang membagi. Itu orang yang kesadarannya rendah. Yang kesadaran sudah tinggi mah nggak begitu. Berterima kasih pada orang yang mau dibagi. Kenapa? Adanya mereka itu, uang saya bisa disimpan kebaikannya dan suatu saat bisa kembali kepada saya. Coba nggak ada mereka, taruh di mana? Di bank tidak aman. Besok saya mati juga belum tentu jadi rebutan buat anak cucu saya. Jadi harta jadi itu juga tidak aman, betul nggak? Tapi kalau dibagikan aman. Itulah yang dikatakan menyimpan harta di surga. Jadi menyimpan harta itu kalau ingin aman di surga. Caranya apa? Bikin kabatur. Kartas, taeta surga teh, ya terlalu jauh kita bicara surga. Nah ada sebuah keanehan yang saya bilang, mengaku berpedoman Quran, tetapi ketika disebutkan dari Quran, gak banyak yang percaya. Saya mengajarkan orang-orang ya, mohon maaf, manusia punya sayap nggak? Enggak itu ayah. Burung punya sayap nggak? Iya. Padahal kata Quran, burung tuh nggak punya sayap. Yang punya sayap itu manusia justru. Bingung kan? Itu kata Quran. Burung itu kalaupun punya sayap hanya terbang dari pohon ke pohon, dari alam materi ke alam materi. Tapi manusia bisa terbang dari alam materi ke alam imateri. Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? 1 kedipan mata. Maka Nabi Muhammad juga kan pakai buruk. Leluhur kita pakai burung Garuda. Leluhur kami di tanah Jawa Barat pakai munuk dadali. Kan aya laguna. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Kita tuh kok gak mudeng-mudeng ya. Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj pakai buruk. Berarti terbang. Makanya gak boleh merayap lagi hidup, terbang. Tahu gak yang merayap siapa? Tahu yang merayap siapa? Hileud. Lila, hileud mah, lempang mah. Betul? Makanya jangan jadi hileud. Oleh karena itu maka sekarang bermetamorfosa segera. Puasa, mengasingkan diri supaya jadi kepompong. Setelah mengasingkan diri jadi kepompong, berkeluar. Jadi kupu-kupu yang indah. Tidak ada lagu hileud-hileud yang indah. Betul kan? Coba. Dan kupu-kupu itu sudah berubah akhlaknya. Hileud mah daun ieu di dahar, daun ieu di dahar, sagala dugul kerja di hileud. Geus leumpang ngarayap. Sagala tatangkalan di dahar. Begitu sudah bermetamorfosa jadi kupu-kupu indah. Ada lagunya, kupu-kupu yang lucu, lucu bukan? Apa kalian tidak tertarik untuk jadi manusia yang lucu? Jadi hileud wae teu bosen. Punten ya, saya tuh pengen nyubit sama kalian itu.
kupu-kupu. Kupu-kupu itu selalu terbang di taman. Hinggap dari bunga ke bunga yang indah, melakukan proses penyerbukan. Akhlaknya berubah karena sudah bermetamorfosa. Berarti kupu-kupu sudah menjadi akhir yang baru. Kartos. Jadi akhir yang baru kapan mulainya? Ayeuna, di sini sekarang, mumpung masih hidup. Mulai sekarang. Walaupun bukan awal yang baru. Karena awal yang baru tidak akan pernah bisa dicipta. Tapi kita masih punya hari ini untuk menciptakan akhir yang baru. Jadi di Quran itu dikatakan sesungguhnya manusia itu punya sayap. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran ayat 49. Aku akan bentuk kamu dari tanah menjadi burung. Dan kamu akan menjadi burung dengan seizin Allah. Berarti kamu menjadi burung. Kamu terbang ke puncak kesadaranmu. Kamu akan bebas dari 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, 3 penyakit kesadaran. Sembuh 3 penyakitnya kalau kita sudah bisa terbang. Jadi syarat untuk sembuh dari 3 penyakit harus terbang, harus hiber. Coba pakai pesawat dari sini ke Surabaya. 1 jam dari Bandung sudah sampai di Surabaya. Pakai mobil berapa jam? Walaupun sudah ada tol tetap banyak hambatan. Betul? Ngapung terbang. Secepat kilat. Disitulah pentingnya kita perlu punya guru. Aduh, kalau sudah sampai di sana enak. Coba saya mau tanya, kita lebih percaya mana? Lebih percaya apa kata orang atau apa kata kitab suci? Jujur. Sekarang lebih percaya pada siapa? Sekarang kita lebih banyak percaya apa kata orang. Dan orang yang mengatakan pun katanya itu berasal dari kitab suci. Begitu saya sampaikan dari kitab suci, malah menyerang saya. Katanya saya ini, saya itu. Loh, saya kan dari kitab suci. Nanti kita akan buka ayat-ayatnya sedikit lagi. Tadi yang saya sampaikan takwa dari kitab suci bukan? Apa katanya tadi takwa? Mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya. Ingat yang ditunjukkan. Itu kata kitab suci. Coba sampaikan kepada yang lain. Ini dari kitab suci loh. Banyak yang tidak percaya. Asa nembe nguping. Dianggap ajaran baru. Padahal ajaran lama kakara kadenge ayeuna. Karena apa? Kita lebih percaya kepada apa kata orang. Mendefinisikan takwa kan begitu aja. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, gitu aja. Betul apa tidak? Kata kitab suci, takwa itu begitu, sebuah prosedur. Nanti buka kalau nggak percaya surat Al-Baqarah 63. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Bagaimana supaya perumpamaan menjadi kenyataan? Nih saya kasih tahu. Di kitab suci itu banyak perumpamaan. Bagaimana perumpamaan menjadi kenyataan? Satu-satunya cara adalah harus dialami. Coba saya bacakan ayat. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lubang di dinding antara 2 ruang. Yang di dalamnya ada pelita, pelita dalam kaca. Kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang dinyalakan dari minyak dari pohon yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat. Minyaknya sudah menyala walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan kepada cahayanya siapapun yang dikehendaki. Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Karena Allah Maha mengetahui. Ngerti? Pusing kan? Pusing kan? Nah, itu perumpamaan. Kalau orang sudah mengalami pengalamannya, mendengar itu, nggak mikir lagi. Jadi, ada berapa orang nih? Saya hitung dulu, 1, 2, ada 4.000 orang nih. Jadi kalau 4.000 orang ini, hari ini pulang dari sini, seumpama saya punya uang 4.000 miliar, seumpama. Nanti keluar dari sini saya akan bagi setiap orang 1 miliar. Seneng gak kalian? Kok seneng? Ini ada masalah. Kan seumpama saya punya uang 4.000 miliar.
Semua yang 4.000 orang ini pulang dari sini saya bagi satu orang 1 miliar. Saya tanya, senang apa tidak? Kalau kalian yang bilang senang tadi, ada masalah.